Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat Isya Musalla Al-Ihsan yang sama-sama dimuliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk season yang kesekian kali ini yang perdana Ba'da Isya, sesuai tema tentang keajaiban istighfar barengan dengan bal-balan. Kurang konsentrasi. Sekarang ibu-ibu juga mulai trendy nonton bal-balan. Tapi kita ngaji dulu dan insya Allah cukup waktu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayatnya sudah dibaca oleh imam di rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran, surat ketiga. Jadi bilangnya bukan Al Imran tapi Ali Imran, keluarga Bapak Imran. Surat ketiga ayat 133. Yang artinya, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, kajian ini kajian spiritual. Kita mencari makna lain daripada terjemahan yang ada untuk memupuk motivasi hati kita semangat beribadah dan untuk melihat sisi lain rahasia yang Allah turunkan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah selain hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, obat bagi hati yang sedang gundah gulana. Wasari'u, ayat ini diawali dengan sebuah perintah. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bermakna wabadiru, segera, cepat-cepat. Dan cepat-cepatlah kalian, segera kalian. Kenapa Allah menggertak kita? Ada tanda. Di samping itu perintahnya bersegeralah. Tapi di situ ada tanda seru. Bersegeralah kalian. Ada tanda seru. Ya perintah tapi hentakan yang tajam di situ. Cepat-cepat segera. Kenapa? Karena banyak manusia yang lalai. Banyak manusia yang tidak mau respect dengan apa yang Allah firmankan.
Jadi banyak manusia tidak respect dengan apa yang Allah firmankan. Jadi bahkan sesuatu yang sering Allah mengulang-ulang menyebutnya, kan bertakwalah, bertakwalah, mohon ampunlah, beristighfarlah, itu sering. Semakin sering Allah mengulang tentang sebuah perintah atau tentang suatu tema di dalam Al-Quran, mengandung makna itu sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua, justru manusia banyak yang lupa. Alhamdulillah ini kan sudah waktunya istirahat kerja, kan udah malam, besok kerja terus. Kecuali yang lembur gitu ya. Masya Allah, sampean kok nggak kelihatan sholat berjamaah, sibuk Pak Ustaz, sibuk. Nah terus kapan sampean sholat berjamaah di masjid yang rajin, ikut majelis kajian? Nanti Pak Ustaz kalau sudah pensiun, nggak tahu ketok. Nanti wong itu. Jadi ngenteni pensiun, mari pensiun ya tetap nggak datang. Makanya Allah menyuruh bersegera karena banyak manusia yang lalai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diseru oleh Allah, segeralah. Allah menyeru. Sesuatu yang diseru minimal memiliki dua makna. Pertama, posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Posisi yang diseru manusia jauh dari yang menyeru, jauh dari Allah, maka Allah butuh menyeru. Jadi kita ini berjarak dengan Allah. Masya Allah. Yang kita khawatirkan Pak, semesta ini dulu berawal dari sebuah dentuman besar dan bergerak menjauh. Wow, bergerak menjauh dengan kecepatan tinggi menjauh dan berada dalam keseimbangan genggaman Allah. Nanti suatu saat ada istilah terpelanting, suasana saat yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu sangat sinkron dengan amalia yang ada di muka bumi ini, tidak sesuai dengan fitrah Allah. Mereka banyak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah Allah, menyalahi syariat. Itu nanti membuat bumi semesta ini tidak seimbang bergeraknya, lalu terpelanting, yang kemudian semua ketika keluar dari porosnya bukan lagi tidak seimbang, satu dengan yang lain akan terjadi bertabrakan yang disebut dengan kiamat. Jadi posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Makanya Allah memanggil, Allah menyeru, segera, cepat-cepat. Seruan itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kedua orang tua, ayah ibu mau bepergian keluar kota beserta anak-anaknya, bapak ibu sudah siap naik kendaraan, anaknya masih di dalam. Apa yang dilakukan oleh bapak ibu? Mungkin sang ibu akan teriak, "Nak, dan cepat keluar, biar tidak kesiangan, biar tidak macet, ayo dan cepat." Orang tua menyeru anaknya. Atau ada orang tua mau nyebrang dari seberang sana, bingung, mau melangkah kaki, tahu-tahu motor lewat, bus, mundur lagi. Begitu mau jalan, ada mobil lagi lewat, mundur lagi. Bu, Nek, Bah, tunggu sebentar, nanti saya seberangkan. Agak nadanya tinggi supaya terdengar, tolong tunggu sebentar, nanti saya seberangkan. Nah, ayo segera. Itu namanya sebuah seruan, tanda yang diseru jauh dari yang menyeru. Kalau dekat, tidak perlu menyeru. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh,
karena posisi jauh. Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, ayo sedang, ayo segera, ayo cepat-cepat, kata Allah. Karena manusia jauh dari Allah, maka Allah butuh menyeru. Satu, posisi jauh. Yang kedua, posisi jauh itu kan gini ya. Allah sudah mengatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jarak aku dengan kamu, kata Allah, itu dekat. Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher yang ada pada diri kita masing-masing. Allah dekat, tapi kita yang jauh. Kan ada, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, kan gitu. Kalau manusia jauh, Allah jauh. Manusia dekat, Allah dekat. Posisinya Allah menyeru karena manusia yang jauh. Kata Allah, jangan jauh-jauh Bapak Ibu, suami istri duduknya berhadapan, bahkan satu bangku berdampingan. Tapi ada kalanya suaranya keras kalau ngobrol. Kamu itu sudah diberitahu jangan melakukan itu, kamu kok lakukan lagi? Nggak dengar tak nasihatku? Padahal berdua loh, dekat duduknya, berhadapan. Kok teriak-teriak? Tetangga dengar. Gak ada tuku radio saiki. Ana hiburan gratis. Sebelah ini loh, gegeran toh padahal jaraknya dekat. Kenapa kok sudah dekat jaraknya masih harus teriak? Padahal Allah itu teriak karena manusia posisi jauh. Kita memanggil dengan suara keras karena posisinya jauh. Tapi kenapa ada manusia, suami istri, adik kakak, mereka bertetangga, berteman, kok harus teriak-teriak pada jarak mereka tidak sampai 1 meter dekat? Benar, posisi mereka secara fisik dekat, tapi hati yang jauh. Kalau hati jauh, di deket-deket ya tetap jauh. Tapi kalau hati itu dekat, bersih, sekalipun jauh, selalu ada iringan doa, saling mendoakan dengan baik. Begitu dekat rasanya. Suami istri berjauhan, yang satu suami kerjanya di luar kota, istri pun bekerja di luar kota, karena mereka saling cinta. Jauh jaraknya, tapi hatinya tetap dekat. Walaupun dramanya keren, kalau di film, di drama, di TV itu kan mesra gitu kan. Di syuting soalnya. Jadi posisi manusia jauh. Yang kedua, Allah menyeru kita wasari'u, sebab manusia tidak tertarik dengan seruan Allah. Manusia tidak tertarik dengan apa yang Allah tawarkan. Kata Allah, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Sholat berjamaah sama dengan sholat 25 kali sholat daripada sholat sendiri. Sekarang berapa banyak warga di Kemiri yang sholat berjamaah? Kita tentu tidak menyalahkan mereka yang tidak datang, karena mereka yang tidak datang adalah PR-nya orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang. Apa harus berbuat apa kita dakwah kepada mereka dengan cara tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak-ajak supaya mau datang ke masjid sholat berjamaah.
Kenapa Allah menyeru? Banyak manusia tidak tertarik dengan seruan Allah. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia seluruh isinya itu wis lah, terus itu pahalanya lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Ditaruh di mana itu? Itu maksudnya balasan sempurna diberikan di akhirat. Karena di dunia sudah gak kamot. Dunia ini dengan isinya kan sudah penuh. Lalu Allah mengatakan, Rasulullah dalam hadisnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia seluruh isinya ini sudah ada, ini sudah penuh. Nah, terus Allah akan berikan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Terus ditaruh di mana? Tempatnya sempurna di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tertarik dengan seruan Allah, dia bangun subuh lebih awal. Alhamdulillah. Sedekah, infak sedekah, suka berbagi. Panjenengan nate wonten kabar ning televisi, ning surat kabar, orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Ada? Boten enten. Orang yang ringan, berderma, berbagi, justru real, bukti nyata, tambah sugih, tambah oleh Allah rezekinya. Itu makna dari la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu lebih banyak. Allah menyeru, posisi manusia jauh, sebabnya Allah menyeru, manusia tidak tertarik dengan seruan Allah. Kita ini banyak, lisan mulut kita ini banyak nyebut-nyebut urusan dunia atau urusan akhirat kira-kira. Dunia yang kita programkan setiap hari untuk ngurusi dunia atau ngurusi akhirat. Dunia jauh berarti. Kita tidak tertarik dengan surah Allah. Tapi kan bukan berarti urusan akhirat meninggalkan dunia, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadi sebab tabungan akhirat. Ya, yang dibicarakan dunia, tapi fokus urusannya untuk akhirat. Saya bekerja karena Allah, diperintahkan Allah saya bekerja, itu menjadi amalan akhirat. Besok kata ibu saya memasak ini agar suamiku bisa sarapan di rumah atau bisa berbekal untuk nanti semoga menjadi keberkahan. Niat untuk dunia tapi niatnya untuk akhirat, ketaatan berbakti kepada suaminya. Suami memberikan nafkah lahir, nafkah batin untuk istrinya, bukan semata-mata ini zahirnya sekian banyaknya, tapi dia mengatakan ini nafkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupi keluarga kami, bertanggung jawab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi amalan akhirat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, posisi kita dari Allah jauh. Kok bisa jauh Pak Ustaz? Bukankah saya sudah sholat? Sholat itu kan dekat dengan Allah. Bukankah saya sudah berzikir? Zikir itu mendekatkan saya kepada Allah. Iya. Allah mengingatkan di dalam surat Ali Imran 167. Surat ketiga ayat 167. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Kata ibu, kata bapak ketika sholat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni. Dan seterusnya. Kata ibu, kata bapak, saya akan berzikir. Pertanyaan saya, ada doa antara duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Panjenengan ketika baca doa tersebut, panjenengan betul-betul berdoa atau baca doa? Panjenengan betul-betul berdoa atau setor hafalan doa? Kaya kok ngewes bacaannya, tapi boten nyambung. Yaqulu Nabi Afwahim, mereka mengatakan dengan lisan mereka, dengan mulut mereka menyebut nama Allah, tapi sebenarnya hatinya tidak. Itu jauh dari Allah. Maka diupayakan setiap hari kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita melakukan amal, ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Hadirnya hati melapisi aktivitas kehidupan kita. Zikir usai sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, pun tuntas ya. Duluan mana subhanallah dengan gerakan tangan? Ayo jujur. Subhanallah bla 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 bla. Enggak jelas dah. Subhanallah bla 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 bla. Alhamdulillah bla bla bla. Allahu akbar bar bar. Enggak jelas. Nafsu yang engkau ucapkan kalimat zikir, tasbih, tahmid, takbir yang engkau ucapkan bukan karena Allah tapi karena nafsu. Coba karena Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lisan, gerakan, hati, subhanallah, subhanallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita punya iman, ingat Allah, lisan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati jadi tentrem. Subhanallah, subhanallah. Kok cepat-cepat tuh mau kemana sih? Korupsi, tenang, korupsi. Subhanallah. Masuk kalah ambil uang sing masih jauh dari hidayah. Kita ini huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Dalam ayat yang lain, kita ini punya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, agama terbaik, agama yang benar. Bila didiskusikan seluruh agama di muka bumi ini akan dimenangkan oleh Allah sekalipun mereka tidak suka. Akan dimenangkan Allah sekalipun mereka tidak suka. Oleh karena itu, ayo, jadi sebut nama Allah itu dengan mengagungkannya. Subhanallah, maha suci engkau Allah. Subhanallah. Masuk kalam ya wong saya enggak jelas. Iso khusyuk ngoten lho. Sampeyan sing duwe agama enggak khusyuk belas. Nggih, kula wonten pelatihane niku ambil wonten kenong itu tung. Itu kalau dipukul sekali tung, terus digesek ini terus
suaranya, dan itu menghening, jadi hening. Makanya dulu ketika pelatihan sholat Ustadz Abu Sangkan, ada metode yang lain. Di malam hari yang sejuk, AC yang wangi, lampu mati, sholat berjamaah, pelatihan sholat usul, nangis. Pakai musik barang, wah kalau bid'ah sama karu-karuan sholat pakai musik. Maksudnya itu untuk menerapkan itu. Tapi kenapa orang lain kok bisa? Justru agama ini ada yang membawa hidayah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Rasulullah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Coba jenengan ngucap subhanallah itu iso brebes mili loh. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah telung detik kan loh minimal. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Nikmat itu. Semangat. Mau kemana? Alhamdulillah, blah. Allahu Akbar, ngajak bubar. Enak. Kalimat zikir. Ala bizikrillah. Ketahuilah, orang yang betul-betul berzikir, lisannya menyebut nama Allah, hatinya nyambung ke Allah. Bizikrillah tatmainnul qulub, hatiku ayem, nikmat. Masya Allah. Maka di sini Allah menyindir kita, yaquluna bi afwahihim. Mereka mengatakan, mengucapkan dengan mulut-mulutnya, ma laisa fi qulubihim, sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jenengan kan ikuti makmum itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi imamnya baca, panjenengan meresapkan bacaan itu di hati, jangan melamun. Justru ketika Allahu Akbar teko kabeh, lamunane teko, karangannya hadir. Ditanya berapa judul tadi, embuh garu. Ya Allah, ada anak muda itu tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini kalau sholat pikiran kemana-mana Pak Ustadz. Arek gondrong, bajunya compang-camping, bolong-bolong. Tanya, saya ini kalau sholat pikiran kemana-mana Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang cakep ente. Loh kok cakep? Daripada ente kemana-mana gak sholat. Artinya jangan kecil hati panjenengan, sholat kok susah khusyuknya, sholat kok tetap angelnya niki. Teruslah sholat, kemudian ikhlaskan hati karena Gusti Allah. Jangan banyak keinginan. Sholat kok banyak keinginan. Sholat itu pasrah mawon. Apa yang panjenengan lakukan jelas ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ikuti wae sing ikhlas. Makanya di antara ketidakikhlasan ini kesusu iku mau. Kesusu pengen cepet wae. Itu Ali Imran 167. Yang kedua, Al-Hajj surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Wa minan nas, dan di antara sebagian besar manusia, may ya'budullaha, mereka orang-orang yang menyembah Allah ala harf, hanya di permukaannya saja. Ibadah mungkesinya tok. Kayak ngene iki, nggih sorban, kayak ngene, kaya eko paling soleh, paling alim, Allah kesing tok. Ngaji rajin, kelambi anyar mung pamer tok. Menyembah kepada Allah hanya casingnya saja, tampilan saja, waya di syuting kok api.
Ini nggak disuting, nggak api balas. Nah, ini di antara kenikmatan ibadah, Bapak Ibu, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jenengan sholat berjamaah, iso tumakninah, iso disiplin. Berbeda jenengan sholat dewean neng omah. Ayo sakarepmu. Tenan. Neng masjid sholat berjamaah, panjenengan iso ba'diyah, iso qobliyah, iso ba'diyah, iso melaksanakan rawatib dan sunnah yang lain. Di rumah gurung karuan. Wong sing fardu wae kok balapan. Apa maneh sing sunnah? Pura-pura ono tamu. Mari salame dulu HP. Sholat berjamaah, alhamdulillah rada isin buka HP. Ning omah HP tolong ngarepe. Assalamualaikum dulu HP. Ki opo? Kok cocok ta ini? Kok kayaknya cocok. Jadi Allah menyeru kita wasari'u, bersegera. Seruan Allah ada dua makna minimal. Posisi manusia jauh, padahal maksudnya Allah itu dekat dengan engkau manusia. Kenapa engkau menjauh dari aku? Jangan jauh-jauh, kata Allah. Aku tawarkan sebuah solusi dalam kehidupan. Mengapa engkau tidak melihatnya? Kenapa engkau tidak tertarik? Masya Allah. Jadi waktu sholat yang 5 waktu, ya, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya, subuh jam sekian, itu diteliti di Jepang, itu disebut dengan waktu mayor namanya. Waktu-waktu tersebut sangat memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Jadi orang yang sholat di awal waktu plus berjamaah itu mendapatkan dorongan dari semesta, kekuatan yang positif untuk diri kita. Itu luar biasa. Secara nalar mungkin kita belum tahu penelitiannya, disebut hal-hal gaib mistik. Enggak, ada penelitian. Itu sangat berdampak untuk kita. Kenapa tahajud? Jam berapa? Itu waktu-waktu yang diturunkan oleh Allah, memiliki kemanfaatan dari sisi udaranya, dari sisi suhunya, dari sisi gerakan anginnya. Itu untuk tubuh manusia, untuk kesehatan jiwa manusia. Itu memiliki dampak yang sangat positif. Mengapa engkau tidak tertarik? Kan banyak orang itu kuat melean, tapi belum tentu kuat sholat. Melean kuat, tapi belum tentu kuat sholat. Neng warkop itu, ya Allah, mulai sore sampai subuh orang sholat tuh. Ya ngopi, ya ngobrol, ngalor ngidul. Kuat, sholat gak kuat. Jangankan yang sunnah tahajud, sholat fardu aja gak kuat. Kenapa engkau jauh? Kenapa engkau tidak tertarik dengan apa yang Allah serukan? Dan ada orang yang tertarik ibadah, cuma sayang, hanya casingnya tok. Supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan apik, supaya kelihatan dermawan. Dia lakukan semua, fisiknya saja, hatinya tidak. Tapi nanti saya punya kajian tematik. Teruslah beramal walaupun tidak ikhlas. nanti pertemuan yang akan datang ya. Teruslah beramal walaupun tidak ikhlas. Karena walaupun gak ikhlas ternyata ada orang yang memanfaatkan itu. Sampean bantu, gak ikhlas bantu, tapi orang itu alhamdulillah aku dibantu, dunguannya tetap ngalir. Jadi walaupun gak ikhlas teruslah amal, terutama amal untuk kemanfaatan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, kemana engkau bersegera? Kemana harus cepat-cepat? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang dijanjikan oleh Allah, uiddatil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kita akan bahas tentang ampunan Allah. Ila maghfirah itu artinya ampunan. Asal kata gofaro. Gofaro itu mengampuni.
atau memohon ampun. Tapi makna lain gofaro itu artinya memutus. Gofaro itu artinya memutus. Maka di Saudi Arabia, di negeri panas Mekah Madinah, laki perempuan itu pakai kerudung. Mereka pakai jubah, terus ada kerudungnya. Ini namanya migfar. Namanya migfar. Migfar itu pemutus. Apa yang diputus? Memutus sinar atau cahaya matahari yang panas tidak langsung menyentuh kulit muka. Diputus dengan migfar itu. Itu migfar. Maka orang yang banyak-banyak beristighfar kepada Allah, orang yang banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, maka dia sedang berproses untuk sebuah proses besar memutus hukum sebab akibat, memutus hukum kausalitas. Orang berdosa dampaknya disiksa. Penjahat ketangkap di penjara, nyonyor se sakno ya, nyopet nyolong motor sampai mate, saya nyolong miliaran cengar-cengir. Memang ngenes ya. Tapi kita jangan iri, sampai malah iri bisa. Aja iri, maksudnya ya kalau ada orang cuma nyolong apa ayam di sepuro wae lah ya, sebagai jalan ampunan. Tapi sering Pak Ustadz, alhamdulillah sampean berarti dipercaya sama Allah untuk dicolong ayamnya ya kan. Allah. Tapi maksud saya begini, orang berdosa disiksa dampaknya. Orang punya salah ketangkap di penjara. Orang yang banyak istighfarnya kepada Allah, maka akan diputus hukum kausalitas. Berdosa, istighfarnya banyak. Maghfirah itu yang dikatakan istighfar, mohon ampun atau putus, memutus hukum kausalitas. Di dalam kitab tafsir At-Tabari atau Al-Qurtubi itu bimakna al-a'malus salihah. Maghfirah itu makna lainnya adalah amal soleh. Orang yang melakukan dosa besar, melakukan kejahatan, lalu dia tobat, melakukan amal soleh, maka dia membuat proses diri secara besar-besaran memutus hukum sebab akibat. Banyak dosanya diputus oleh Allah, dosanya tak berdampak buruk bagi kehidupan. Istighfar itu kan enteng loh. Kaifal istighfar ya Rasulullah? Bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Bahasanya pendek. Kul, katakan astagfirullah. Salah samar. Astagfirullah, astagfirullah. Pendek. Kalimat yang pendek itu dengan keyakinan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama itu cerdas. Wong saiki lamunane akeh. Nek kalimatnya pendek pun astagfirullah, astagfirullah dibarengi lamunan ame garuk-garuk. Ya, lepas. Hilang. Makanya ulama cerdas. Ada kalimat istighfar yang agak panjang. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalimat redaksi yang lain. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi modifikasi dari ulama. Astagfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu modifikasi dari lisannya ulama, referensinya Quran hadis memang, cuma tidak persis ajaran Nabi istighfarnya begitu. Cuma itu kecerdasan. Karena
banyak manusia tidak sanggup secara baik, banyak lamunannya. Kalau istighfarnya coba astagfirullah, astagfirullah, sambil garuk-garuk. Ibu-ibu kepanasan sambil buka rukunya nenek oma. Kapan nyambungnya istighfar itu? Maka ulama panjangkan astagfirullahaladzim. BBL. Pas diucapkan istighfar yang agak panjang itu ada yang nyantol. Maksudnya begitu. Sudah dipanjangkan, gak nyantol juga. Angel wes. Itu masalahnya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ada kalimat istighfar yang disukai oleh Nabi. Napa niku? Sayyidul istighfar. Di dalam kalimat Sayyidul istighfar itu istimewa. Allah, ada yang apa? Apa nggih? Nah, kalau belum browsing di internet Sayyidul istighfar, cara baca dan terjemahnya, gitu kan? Nanti keluar root di apa namanya, di download, nanti di apa, di copy, gitu kan? Di apa, nanti ditaruh di tempat sholat. Gak usah dihafalkan, dibaca aja setiap sholat 3 kali, insya Allah sehari semalam hafal, gitu kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kan artinya apa? Mugaruh. Makanya di browsing Sayyidul istighfar Arab, cara baca, terjemah, gitu kan. Ada kalimat di situ, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang terjadi akibat dosa yang aku perbuat. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akibat dosa yang aku lakukan. Artinya apa? Dosa itu berdampak negatif dalam kehidupan. Tapi tidak setiap negatif itu dampak dari dosa loh. Karena orang mukmin itu diuji oleh Allah. Ujian yang menimpa orang mukmin tidak berarti dia berdosa. Walaupun memang banyaknya berdosa. Kan ada ujian, ada musibah, ada ajab. Gitu kan? Orang mukmin diuji bukan karena dosa, bukan karena maksiat. Allah ingin naikkan derajat lebih tinggi. Tapi kan kita nggak ngaku-ngaku loh. Aku diuji oleh Allah, gayamu. Orang tahu sholat diuji, gayamu nyolongan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syarri, keburukan akibat perbuatan dosaku. Itu Sayyidul istighfar. Artinya apa? Ingin Allah putus keburukan itu tidak berdampak buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka makna maghfirah pertama memohon ampun dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Yang kedua, jangan istighfar toh, amal soleh. Perintah Allah kita tunaikan, larangan kita jauhi. Itu juga maknanya istighfar. Yang kedua, makna maghfirah itu berarti menunaikan ketaatan kepada Allah. Ya sama, amal soleh ketaatan kepada Allah sebenarnya gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang banyak istighfarnya kepada Allah dan amal solehnya, ketaatannya, berarti dia sedang berproses untuk memutus hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Keburukan-keburukan yang diperbuat di masa yang lalu tidak berdampak buruk pada kehidupan sekarang dan akan datang. Kenapa? Diputus oleh istighfar tadi, amal soleh tadi. Sampai yang pinter nih, bola. Lanjut apa? Belum selesai memangnya. Ada peribahasa, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Betul? Siapa yang bercocok tanam,
dia yang akan menuai hasilnya. Betul ya? Tapi peribahasa ini tidak 100% benar. Bapak Ibu makan harian apa? Nasi dari padi. Apakah Bapak Ibu bertani? Enggak punya sawah. Beras bisa beli di warung. Saya di rumah punya apel, enggak punya pohon apel, kebun apel. Bisa dikasih, bisa beli. Gitu kan? Panjenengan menjadi seperti sekarang ini, apakah usaha piambak-piambak, usaha kekuatan diri sendiri-sendiri? Tidak. Karena ada tanaman orang lain sebelum Bapak Ibu hari ini. Dulu orang tuanya bangun di waktu malam, mengetuk pintu langit, ya Rob, hari ini aku hidup susah, aku redha ya Allah, tapi aku tak ingin anak turunanku besok susah seperti aku. Ku naikkan doa kepadamu, sukseskan, mudahkan urusan anak-anakku. Kita tidak ikut cocok tanam, tapi orang tua kita pernah cocok tanam di masa yang lalu. Maka jadilah seperti sekarang ini. Tapi kita tidak berprasangka buruk. Ada orang kok uripe saiki susah doa. Terus kita malah bully. Wah anjane kon gak kenal agama. Bapak ibumu dasar perampok kafir. Lo dibully maka jangan. Boleh jadi ujian baru bagi dia dalam hidupnya. Jadi tidak mesti kita ini, makanya kenapa orang mukmin ketemu orang mukmin itu saudara. Karena kita sadar atau tanpa sadar, setiap waktu kita doa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lah terus kok petuk sampai konco sing gak kena kok berantem gitu loh. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Kita punya investasi kebaikan yang kita tidak tahu, dia bercocok tanam untuk diri kita dan kita pun bercocok tanam untuk dia, cuma nggak bilang-bilang. Masya Allah. Makanya ukhuwah itu, persaudaraan itu diikat dengan apapun, dengan akidah, dengan amal soleh, dengan doa. Maka jangan pelit, berdoa jangan pelit. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah berikan aku rezeki. Pelit itu doa. Jangan pelit-pelit. Kalau perlu absen. Sampean kenal sa RT piro disebutin, ya Allah tetanggaku rumahnya bersekian, ya Allah mudahkan rezekinya, ya Allah anak-anaknya masih kecil-kecil berikan ya Allah kemudahan anak-anaknya, ya Allah soleh-soleh, satu-satu absen doakan. Loh, rugi lagi dengan doakan orang. Orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain sesungguhnya itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, enggak ada rugi kok kita bantu orang, kita doakan orang terus kita rugi aku bantu awakmu. Betul. Semua amal baik yang kita kerjakan untuk orang, untuk siapapun, walaupun timbal baliknya tidak sebaik yang kita harapkan, sesungguhnya kebaikan itu akan balik kepada orang yang berbuat kebaikan. Aja mah yang dimuliakan Allah. Maka agama Islam didatangkan oleh Allah untuk memberikan penguatan dalam kehidupan kita, memberikan semangat, support agar menjadi orang-orang yang optimis, bukan untuk menjadikan golongan orang-orang yang pesimis. Agama Islam hadir dengan optimisme, bukan dengan pesimisme. Maka jangan berikan berita-berita yang merendahkan atau yang menurunkan semangat kita. Jangan. Berikan semangat. Anak-anak kita berikan semangat, generasi kita berikan semangat. Karena agama hadir memberikan optimis, bukan pesimis. Bapak Ibu, ada yang di check up dokter kena diabetes. Apa kena diabetes? Jawabannya
Sebab bapak ibu nenek ono sing diabetes. Penyakit turunan katanya. Genetika, apa namanya? Ada sesuatu yang diturunkan. Ketika hari ini dicek, mak diabetes. Ya opo anak-anakku sesok. Kalian mikirlah. Ya opo anak-anakku sesok. Aku kena diabetes. Apa salahnya anak turunan terkena penyakit seperti ini? Dan kenapa terjadi pada diri kita? Sebab nenek ono sing diabetes, bapak sing diabetes. Agama datang untuk memberikan rasa optimis, bukan pesimis. Datang ke Allah. Caranya apa? Istighfar, taubat, amal soleh, supaya diputus semua itu. Jadi yang diputus bukan hal-hal yang bersifat dosa saja. Semua apapun persoalan dalam hidup, Allah akan putus keburukan itu, tidak berdampak buruk. Ada yang dulu masih anak-anak menikah, sekarang sudah pada punya anak, kan begitu? Pengen anak-anaknya baik, berhasil, sukses? Pengen. Lah kok kepengen jarene jadi orang tua, suami istri gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Kan cocok tanam itu ada dua kan? Cocok tanam kebaikan, cocok tanam keburukan. Semua akan panen. Dan yang akan memanen bukan hanya yang bercocok tanam. Bapaknya nyolong, ketangkep. Sing isin sopo? Loh, ahli masjid nolo isin loh. Warga itu ketangkep. Warga Kemiri ketangkep, isin. Padahal si pelakunya kono. Anaknya dibully mekote, anaknya maling. Anaknya salahnya apa? Sing cocok tanam bapaknya sing nyolong. Kenapa anaknya ikut panen? Sampai istrinya bunuh diri, malu. Cocok tanam ada dua macam, cocok tanam kebaikan, cocok tanam keburukan. Semua akan panen. Dan yang akan memanen bukan hanya bercocok tanam, tapi anak turunannya, orang-orang sekitarnya akan mendapatkan panenan itu. Sampean meso, itu cocok tanam, saudara. Sampean ndak sholat, itu cocok tanam keburukan. Sampean pelit, cocok tanam keburukan. Sampean jahat, cocok tanam keburukan. Marah-marah toh, bawa berita hoax toh, menghina orang, nyakitin orang, itu cocok tanam keburukan. Tidak akan lama dia akan panen. Tapi kalau kita cocok tanam kebaikan, insya Allah panenannya enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita doakan, dibalas doanya banyak. Coba ke meso. Oh, sampean merengut kabeh. Aku meso sekali, saya merengut rene nggak enak. Wah, langsung panen. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka agama datang untuk menjadi solusi bagi kita. Ayo istighfar nang Allah, lakukan ketaatan amal soleh kepada Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Orang-orang yang beristighfar, yang melakukan amal soleh, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, liyaghfira lakallah ma taqaddama, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, keburukan di masa yang lalu diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk kepada kehidupan sekarang. Wa ma ta'akhkhara,
dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Keburukan yang dibuat hari ini kemarin tidak berdampak buruk kepada kehidupan hari ini, tidak berdampak buruk bagi kehidupan hari esok. Wa yutimma ni'matahu, bahkan Allah akan menyempurnakan nikmat itu karena istighfar, amal solehnya, ketaatannya, disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dia akan dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus. Wa yansurakallah nasran aziza, dan dia akan diberikan pitulungan oleh Allah, nasran, pertolongan dari Allah, aziza, berupa mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan musuh, itu mukjizat. Jadi orang yang amal solehnya bagus itu dicintai Allah. Allah akan nulung. Tapi bukan mukjizat, bukan keajaiban yang dipelajari, bukan. Dipukul jarak jauh, guling, bukan. Disedot gini langsung jungkir-jungkir, bukan. Aku iso, saya kimbo. Dibacok, nggak mempan, bukan itu, bukan keajaiban. Itu bisa dipelajari semua orang. Keajaiban ini milik Allah. Makanya dulu kita itu takjim sama orang tua, takjim sama kiai, sama guru. Dulu orang dewasa kalau ada guru sedang duduk atau di rumahnya, di depan rumahnya sedang nyantai, assalamualaikum mbah, nyun sewu, numpang lewat. Jalan anaknya sampai mungkur-mungkur, apunten, numpang lewat. Anak sekarang, bukan anak sekarang, bapak ibu nek lewat ono tonggo di depan rumah, ya lewat aja. Itu namanya nganggap nggak ada orang. Lama-lama nganggap nggak ada Allah. Hati-hati loh. Ketika kita nganggap nggak ada orang padahal ada, dengan cara apa? Kita tidak mengorangkan. Ketika kita menganggap yang kelihatan saja kita tidak bisa mengorangkan, apalagi yang tidak kelihatan Allah, kita tidak akan mengallahkan, bahkan lupa kalau dia ada Allah. Makanya dulu kan sewu, itu namanya adab. Ono wonge kita adab, sehingga belajar adab dengan Allah. Kenapa? Kita adab kepada dia karena Allah ngajari kita, Rasulullah ngajari kita untuk beradab. Makanya dulu jangan rek, kewalat kon. Ada istilah kewalat ya? Kewalat kan? Kewalat itu bukan sesuatu mistik, bukan. Kewalat itu apa? Ya Allah, dua konco itu loh, menter, digebuk, di apa, dijongklokno, digudok, senyum, orang tahu bales. Orang tahu balas. Hati-hati kon. Kewalat loh. Kewalat itu gini loh. Kalau para kekasih Allah kita sakitin, dia tidak akan membalas rasa sakit itu kepada Anda. Silahkan mangga di depan rumahnya sampai ambil semua, dia nggak akan melarang. Silahkan batas tanahnya sampean geser, dia nggak akan protes. Orangnya baik, tapi Gusti Allah sang pemilik, kekasihnya tidak akan redo membiarkan disakiti terus menerus. Itu namanya kewalat. Man khafallah khafahu kulla syai'. Siapa orang yang hanya rasa takutnya kepada Allah. Saya ulangi, man khafallah khafahu kulla syai'. Barang siapa orang yang hatinya hanya merasa takut kepada Allah, maka penduduk makhluk di bumi ini akan dibikin rasa takut kepada orang ini. Padahal dia tidak akan balas. Yang bikin takut siapa? Pemilik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang akan membalaskan sakitnya orang ini. Itu yang berbahaya. Maka disebut kewalat. Orangnya nggak lapo-lapo, bahkan nggak ngerti. Sebab kita nyakitin dia, tahu-tahu kita diberi ajab musibah atau apa, Allah balaskan kesakitannya dia itu. Itu disebut kewalat. Ya, enggak istilahnya apalah, terserah. Maksud saya, man khafallaha khafahu kullasyai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka makhluk di bumi ini akan dibikinnya takut kepada orang ini. Umar bin Khattab itu, jangankan manusia takut, setan itu takut sama Umar. Jangankan Umar melek, Umar tidur loh, setan nyimpang, tak wani. Itu Umar. Masya Allah, Umar loh, tidur aja setan gak berani, apalagi pas melek. Kita melek tidur koncoan. Masya Allah. Bapak Ibu, maka keajaiban istighfar ini tadi, Allah akan memberikan keselamatan bagi kita, diputus keburukan-keburukan masa lalu, berbuat buruk masa lalu, orang lain, orang tua, keburukan yang kita lakukan di masa yang lalu tidak berdampak buruk kepada kehidupan hari ini. Hari ini kita punya dosa, segera taubat, istighfar, amal soleh, diputus oleh Allah dosa hari ini, tidak berdampak buruk hari esok, dan Allah menyempurnakan nikmat. Lalu Allah memberikan petunjuk, bimbingan terus, dan Allah akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya dalam hadis, malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sebagian ulama memandang hadis ini dhaif, tapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Siapa yang beristighfar, membiasakan banyak istighfar, amal soleh, ja'alallah min kulli dhayqin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitan yang menghimpit dadanya dilapangkan oleh Allah dengan solusi terbaik. Wa min kulli hammin faraja, kesedihannya, stresnya, luka hatinya akan dapat penyembuhan dari Allah berupa kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan ajaib, jalan yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, moro-moro teko, rahasia, keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Sampun nggih, bolane sudah mulai sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua untuk lebih rajin lagi amal soleh, bertaubat, berzikir, beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak nabung, ya. Nabung, paling tidak setiap selesai sholat nabung istighfar 100, sholawat 100, supaya lisan ini punya keseimbangan membicarakan urusan dunia dengan menyebut asma Allah. Nabung supaya Allah punya cara untuk menolong kita. Ya Allah punya cara, cuma untuk kita punya caranya apa? Ya kita menyiapkan cara Allah. Caranya apa? Ada lewat jalan istighfar, jalan sedekah, jalan amal soleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.